Tantangan menabung Rp5.000 per hari tanpa mengganggu uang dapur utama. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Jujur deh, siapa yang kalau lihat uang Rp5.000 di saku daster, rasanya kayak cuma nemu remah rengginang, alias nggak dianggap banget. Padahal ya Bu, di tengah harga beras yang hobi banget naik tanpa permisi kayak sekarang, uang receh itu bisa jadi penyelamat nyawa kalau kita tahu cara mainnya yang benar. Berdasarkan artikel Tren Keuangan Rumah Tangga tahun 2026, menabung dengan nominal kecil secara konsisten itu justru lebih efektif buat mental kita daripada mimpi nabung jutaan, tapi cuma bertahan 2 hari saja. Jadi hari ini saya mau curhat sekaligus bagi rahasia gimana caranya kita bisa punya tabungan rahasia tanpa harus bikin suami curiga atau uang belanja dapur jadi berkurang sedikit pun. Cara nomor 1 adalah ibu harus punya niat yang bulat sebulat bakso urat. Dan jangan pernah remehkan uang Rp5.000 yang sering nyelip di bawah meja atau di dalam mesin cuci. Bayangkan saja Bu, Rp5.000 itu kalau dibelikan gorengan cuma dapat 3 biji dan langsung habis dimakan sambil gosip. Tapi kalau dikumpulin bisa jadi tiket liburan tipis-tipis atau beli perabotan baru. Niat ini penting supaya pas ibu lihat tukang bakso lewat, ibu nggak gampang tergoda buat jajan karena sudah ingat tujuan mulia kita yaitu menabung demi masa depan yang lebih cerah, ceria. Langkah nomor 2 adalah cari satu wadah atau celengan yang lucu tapi susah dibuka. Kalau perlu yang bahannya kaleng dan harus pakai gergaji kalau mau ambil uangnya. Kenapa harus susah dibuka? Karena tangan kita para ibu ini kan ajaib banget ya Bu. Kalau lihat ada uang nganggur sedikit saja, pasti langsung gatal mau ambil buat bayar kurir paket yang datang tiba-tiba. Simpan wadah itu di tempat yang paling tersembunyi. Mungkin di belakang tumpukan baju lama atau di dalam lemari yang cuma ibu yang tahu supaya aman dari jangkauan anak dan suami tercinta. Nomor 3, mari kita terapkan sistem kembalian belanja sebagai sumber utama tabungan Rp5.000 kita setiap hari tanpa ganggu jatah belanja utama. Setiap habis pulang dari pasar atau minimarket, kalau ada sisa Rp5.000, langsung amankan ke dalam celengan rahasia tadi tanpa tapi dan tanpa nanti. Anggap saja harga cabai tiba-tiba naik Rp5.000. Padahal sebenarnya uangnya masuk kantong kita sendiri untuk investasi masa depan. Ini cara paling logis karena kita nggak merasa kehilangan uang besar, tapi saldo tabungan di dalam. Celengan terus bertambah tanpa kita sadari. Strategi nomor 4 adalah kurangi satu kebiasaan jajan kecil yang sebenarnya nggak penting-penting banget, kayak es teh manis plastik atau kerupuk kaleng setiap makan siang. Kalau satu es teh harganya Rp5.000, mending ibu bikin sendiri di rumah pakai teh celup dan es batu dari kulkas sendiri. Lalu uangnya masukin ke celengan. Logikanya kan sama-sama minum es teh, tapi yang satu bikin kenyang sebentar, sedangkan yang satunya lagi bikin tabungan makin tebal dan hati makin tenang. Uang receh itu kalau disayang, sayang pasti bakal balik menyayangi kita dalam bentuk barang impian yang sudah lama kita incar. Lanjut ke nomor 5, ibu bisa kasih self-reward atau penghargaan kecil buat diri sendiri setiap berhasil konsisten menabung selama sebulan penuh tanpa bolong. Misalnya kalau bulan ini target tercapai, ibu boleh masak menu spesial buat diri sendiri atau sekadar maskeran santai sambil dengerin musik favorit. Penghargaan ini penting supaya kita nggak merasa tertekan atau merasa pelit sama diri sendiri. Padahal sebenarnya kita sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dan bermakna. Seringkali, tanpa kita sadari, kita terlalu keras pada diri sendiri
saat menahan keinginan atau mengatur pengeluaran. Padahal, proses itu adalah bentuk kasih sayang kita terhadap masa depan. Dengan memberi apresiasi kecil pada diri sendiri, kita bisa tetap menjaga semangat, tidak mudah lelah secara mental, dan merasa bahwa setiap langkah yang kita ambil itu ada nilainya. Menabung itu bukan tentang menderita, Bu, tapi tentang mengatur strategi dengan bijak. Ini bukan soal menahan semua kesenangan hari ini, melainkan bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan sekarang dan impian di masa depan. Kita tetap boleh menikmati hidup, tetap boleh memberi diri kita kebahagiaan, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jadi, menabung bukan membuat hidup terasa sempit, justru membantu kita hidup lebih tenang, lebih terarah, dan penuh harapan. Dengan pola pikir seperti ini, kita bisa menjalani proses menabung dengan hati yang lebih ringan. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa kehilangan, karena kita tahu tujuan besar yang sedang kita kejar. Semua ini dilakukan supaya kita tetap bisa tersenyum, bukan hanya hari ini, tapi juga di hari tua nanti dengan kondisi yang lebih aman, nyaman, dan membahagiakan. Ingat ya ibu-ibu, ada contoh nyata dari seorang ibu rumah tangga yang berhasil beli emas 1 gram setiap beberapa bulan, cuma dari uang receh 5 ribuan yang dikumpulin di botol bekas air mineral. Beliau nggak pernah merasa berat karena nominalnya kecil. Tapi pas botolnya penuh dan dibawa ke toko emas, ternyata nilainya cukup buat beli perhiasan yang selama ini cuma bisa dilihat di etalase saja. Ini bukti kalau konsistensi itu jauh lebih sakti daripada besarnya jumlah uang yang kita sisihkan kalau cuma sekali-sekali saja. Kalau beliau bisa masa kita yang jago nawar, harga sayur di pasar, nggak bisa melakukan hal yang sama sih, Bu. Sebagai kesimpulan, tantangan menabung 5.000 ini sebenarnya bukan cuma soal uang, tapi soal bagaimana kita melatih kedisiplinan dan rasa syukur atas apa yang kita punya. Kadang kita sebagai emak-emak suka terlalu fokus sama pengeluaran besar, sampai lupa kalau bocor halus dari pengeluaran kecil itu yang sebenarnya bikin dompet kita cepat kempis. Mari kita sedikit refleksi diri. Jangan-jangan selama ini kita susah punya tabungan bukan karena kurang uang, tapi karena terlalu sering meremehkan si biru 5 ribuan ini. Sedikit autokritik buat kita semua, yuk berhenti cari alasan buat nggak menabung, karena alasan butuh ini itu, padahal cuma keinginan sesaat saja. Kita harus optimis kalau uang kecil di tangan ibu yang tepat bisa berubah jadi gunung harta yang sangat bermanfaat buat keluarga di kemudian hari. Semangat terus ya ibu-ibu. Hebat, mari kita mulai masukkan lembaran 5.000 pertama kita ke celengan sekarang juga, sebelum tergoda buat beli cilok di depan rumah. Percayalah, kalau langkah kecil yang kita ambil hari ini bakal jadi kemenangan besar yang bikin kita semua bangga, jadi menteri keuangan, rumah tangga yang paling jempolan. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu. Hebat!